terus dakwah ini terus dakwah bergerak terus bergerak terus. terutama di pelosok ini, karena tanpa sentuhan dakwah, walaupun ini mayoritas muslim, kalau tidak digerakkan dengan dakwah pasti akan punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, kembali bertemu di saluran yang cerdas menggerakkan. Jangan lupa untuk dukung konten yang kami bangun dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan generasi milenial Kampung Kalitami 1, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Dan ini memberikan satu pembuktian atas apa yang Bincang Mulia lakukan sebelumnya bersama Bapak Walid Nabi, betapa masyarakat di sini memiliki kesadaran pentingnya ilmu sangat tinggi. Dan bersama saya telah ada seorang generasi muda bernama Wardi Nabi. Assalamualaikum, Bang Wardi Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Wardi? Alhamdulillah baik, sehat. Dulu lahir tahun berapa di kampung ini? Tahun 1997. 1997. Masya Allah. Dan waktu itu mulai mengenal Islam sebagai sebuah ajaran hidup pada usia berapa atau kelas berapa itu? Ya, sudah sejak lahir. Sejak lahir mengenal Islam. Sudah Islam memang. Ya. Tapi untuk kemudian mengenal bahwa ini agama saya, itu umur berapa dulu? Ketika sudah SD. Sudah masuk sekolah. Alhamdulillah. Baru mengenal. Jadi kalau baca Quran itu memang sudah diajar sejak kecil ya di kampung ini? Ya, yang pertama datang oleh dai yang pertama sekali di kampung ini. Ya, beliau dari lulusan Albir Makassar. Beliau datang pada tahun 2006. Jadi kami adalah murid pertama yang dididik oleh beliau. Ya. Artinya ya, TPA murid pertama yang dididik oleh beliau. Hingga berkembang terus sampai saat ini. Jadi proses pembelajaran Al-Quran anak-anak di sini terus semakin berkembang ya? Terus berkembang. Dan apa atau siapa yang memberi motivasi pada Bang Wardi ini sehingga punya semangat menuntut ilmu? Akhirnya SD di sini, SMP di Manokwari, di Hidayatullah Manokwari. Nah, apa yang mendorong kemudian seorang Wardi Nabi mau dan bertekad belajar di pesantren Hidayatullah Manokwari itu? Karena ada keinginan, kemudian dorongan juga dari orang tua, kemudian ya para ustadz yang membimbing kami. Ya, karena agama ini sangat penting bagi kehidupan kita ya. Apalagi kita Muslim Papua sangat dibutuhkan untuk berdakwah terutama di pedalaman Papua, itu sangat dibutuhkan. Maka ya, ada panggilan iman untuk bergerak. Nantinya akan kita menjadi orang yang pendakwah, ya, bisa menyampaikan dakwah kepada yang bisa menerima dakwah tersebut. Insya Allah. Jadi SMP di Hidayatullah Manokwari, SMA? Ya, kemudian setelah SMP di Hidayatullah Manokwari MTS ya, kemudian lanjut SMA di Kolaka, Sulawesi Tenggara, itu pondok juga. Pondok Hidayatullah? Bukan. Ya. Di tempat lain ya? Di tempat lain. Setelah lulus di situ SMA pada tahun 2016, kemudian ya diarahkan lagi karena dulu saya memang pengen masuk tahfidz. Kemudian diarahkan oleh ustadz di sana, oh ya udah, itu masuk di pondok tahfidz Mahat Ali Al-Sohari Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, di situ programnya cuma 2 tahun. 2 tahun. 2 tahunnya untuk tahfidz, kemudian 1 tahunnya untuk pengabdian. Jadi jumlahnya 3 tahun di sana. Alhamdulillah selesai di sana. Terus balik lagi ke Kolaka, pengabdian 1 tahun. Baru balik ke Papua. Sekarang di Hidayatullah Manokwari ngajar ya. Oh, Masya Allah. Ngajar Al-Quran berarti? Ya. Dari perjalanan panjang itu, apa yang menjadi
suka duka pengalaman belajar di jauh dari kampung seperti itu? Ya sebenarnya banyak ya. Ya, salah satunya ya kita jauh dari orang tua pasti itu. Sangat rindu sama ya keluarga kerabat di sini. Ya namanya kita menuntut ilmu ya begitu ya. Begitu resikonya, harus jauh dari orang yang kita sayangi gitu. Dan adik-adik yang sekarang di kampung ini ada punya tekad begitu ya? Ya alhamdulillah. Kemudian tekad kami setelah kami balik untuk mendorong adik-adik kami yang di sini, terutama di Kamundan sini, untuk bisa masuk ke pondok, belajar lagi untuk lebih baik. Kalau harapan dari Bang Wardi Nabi kaitan dengan misalnya pembinaan dari dai-dai untuk kampung ini seperti apa? Ya. Sebaiknya ada harapan dai kelanjutan di sini untuk bisa membimbing lagi lebih baik lagi. Ya. Harapan kami seperti itu. Kalau susah kalau kita yang langsung turun tangan, harus ada dai dari luar. Itu baru bisa lebih orang bisa mendengar gitu ya. Betul. Sama berubah gitu. Nah, kalau pengalaman dari Bang Wardi sendiri, apa yang membuat para dai ketika itu punya antusias mengajar masyarakat di sini? Kan ada beberapa dai sudah datang ke sini. Ya. Nah, mungkin pernah dengar cerita mereka apa gitu? Ya, mungkin dari masyarakat sini sangat terbuka. Ya, terbuka. Menerima dai yang datang ke sini, apapun itu. Selagi mereka mengajak kepada kebaikan, ya, insya Allah mereka terima. Apalagi agama, ya, mayoritas ini kan Muslim, jadi alhamdulillah kalau mereka datang dengan cara yang lemah lembut, mereka lebih senang lagi menerima kedatangan dai-dai di sini. Jadi waktu Bang Wardi dari Kamundan terus ke Manokwari, kemudian ke Kolaka, terus ke Jawa, itu apa yang misalnya dari sisi kehidupan masyarakat yang diperoleh? Kalau saya lihat sekarang ini kan masyarakat Kamundan udah nggak beda lah dengan masyarakat Jawa. Artinya saling senyum, tebar salam, ada kelembutan. Nah, jadi waktu itu apa yang masuk menjadi sebuah pengalaman baru buat Bang Wardi itu? Banyak. Artinya kita keluar dari kampung, ada pengalaman baru yang kita dapatkan, mulai dari sekolah-sekolah yang kita singgahi, walaupun beda tapi ya itu menjadi pengalaman bagi kita. Kalau yang khusus di Jawa sendiri apa pengalaman melihat Islam di Jawa, masyarakat? Ada yang menjadi sebuah inspirasi buat Bang Wardi untuk kemudian semakin kuat dakwah itu? Ya, kalau di sana ya mereka teman-teman di Jawa itu semangat belajar kalau masalah Islam itu sangat. Makanya kami juga tertarik ya. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Padahal yang dibutuhkan cuma tekad gitu ya. Tekad, keinginan dan niat yang baik. Luar biasa. Bang Wardi sendiri apa yang akan dilakukan untuk masyarakat Kamundan ke depan? Karena mengingat Bang Wardi ini kan generasi milenial ya. Kelahiran 97. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Bang Wardi? Kemudian apa harapannya ke depan? Kalau tadi dengan Bapak Walid Nabi kan akses darat itu penting gitu kan. Nah, mungkin Bang Wardi punya pikiran lain dari generasi muda? Jadi kalau dari saya, terus dakwah ini terus bergerak terus terutama di pelosok ini, karena tanpa sentuhan dakwah, walaupun ini mayoritas Muslim, kalau tidak diberatkan dengan dakwah pasti akan punah. Artinya mereka yang tadinya pakai jilbab lama-lama jadi hilang pasti itu. Jadi kita tekad saya, niat saya harus ada terus dakwah di sini yang langsung menggerakkan gitu. Kalau tidak, harus ada dai yang didatangkan lagi dikirim untuk bisa berkembang lagi. Ya, harapan kami itu bisa lebih baik dari sebelumnya, khususnya untuk agama. Nah, ini dengan kedatangan teman-teman BMH, apa yang secara langsung ingin disampaikan oleh Bang Wardi untuk harapan-harapan yang lebih luas bagi masyarakat? Iya. Terima kasih juga kepada teman-teman BMH yang datang dari jauh ya, terutama dari pusat, dari Jakarta. Kemudian teman-teman juga di Manokwari, kemudian juga dari Bintuni. Ya, terima kasih banyak sebesar-besarnya
harapan kami terus ada dakwah dari teman-teman sehingga masyarakat sini betul-betul yang tadinya tidak sholat menjadi sholat juga, tadinya tidak membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran, tadinya ya berbagai macam yang kami harapkan, terutama masalah Islam di sini. Ya, baik. Pemirsa BMH TV, inilah tadi bincang mulia bersama generasi milenial dari Kampung Kalitami 1, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Bang Wardi Nabi. Kita temukan sebuah bukti bahwa masyarakat Kamundan adalah masyarakat yang memiliki kecintaan terhadap ilmu dan etos untuk kemudian berjuang mendapatkan ilmu itu. Terbukti beliau belajar di Hidayatul Manawari, kemudian di pesantren yang ada di Kolaka, sampai kemudian belajar tahfidz di Purbalingga, Jawa Tengah. Sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, dan akhirnya beliau hari ini bisa menjadi pengajar Al-Quran di pesantren Hidayatul Manawari dan tetap ikut menguatkan dakwah yang ada di Kampung Kamundan ini. Nah, pemirsa BMH TV sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui bincang mulia ini kita ingin memberikan sebuah pemahaman bahwa masyarakat yang ada di Papua, walaupun tadi 100% Muslim, mereka sangat membutuhkan bimbingan dan pendampingan dai. Oleh karena itu, mari melalui kemudahan yang Allah berikan melalui sarana teknologi informasi, kita sama-sama kuatkan, ya, kita sama-sama jaga, kita sama-sama lindungi akidah dan iman kaum muslimin yang ada di Papua ini, terutama Distrik Kamundan, Teluk Bintuni. Insya Allah melalui sinergi, kebersamaan, dan berjamaah kita di dalam menguatkan satu sama lain, Allah akan berkahi dan dakwah Islam akan semakin berkibar di bumi cendrawasih ini secara khusus dan Indonesia secara umum. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada bincang mulia berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.